الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Tidak sampai satu pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sama-sama kita rindukan dan sama-sama kita nantikan, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan segala kelebihan, segala keberkahan yang tidak akan kita temui keutamaan-keutamaan itu di bulan lainnya. Yang bahkan sampai Rasulullah Muhammad SAW mengatakan yang artinya, seandainya umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, niscaya mereka semua akan berharap semua bulan adalah bulan Ramadan. Saking agungnya bulan Ramadan. Maka pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir hanya ingin membahas tentang 8 keutamaan dan amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam surah Al-Dukhan Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada satu malam yang diberkahi. Apa malam yang diberkahi itu? Yaitu nuzulul Quran. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan 2 kali. Pertama dari Sidratul Muntaha menuju ke langit dunia seluruhnya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu diturunkan dari langit ke dunia bertahap, satu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair alal khair, tambahan dari kebaikan atas kebaikan. Kita yang di bulan biasa sholat wajib, nanti di bulan Ramadan kita terbiasa sholat sunnah. Orang yang di bulan biasa malas sholat fardu, di bulan Ramadan minimal sholat fardu. Orang yang di bulan biasa pelit, insya Allah di bulan Ramadan lebih dermawan dari biasanya. Itu apa? Itu adalah buah dari keberkahan bulan Ramadan. Yang kedua, keutamaannya adalah semua doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang dibuka, sedangkan pintu-pintu surga dibuka, dan tidak ada satupun pintu yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan. Siapa yang menyeru? Malaikat akan menyeru. Apa seruan mereka? Wahai orang yang ingin kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang yang dibebaskan dari api neraka. Jadi keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan penghuni neraka pada setiap bulan Ramadan. Dalam hadis lain dikatakan idza dakhala Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, futihat abwaabus sama, dibuka pintu langit. Ngapain pintu langit dibuka? Maksudnya menurut para ulama, doa mudah dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Futihat abwaabus sama, futihat abwaabul jannah, dan dibuka pintu surga. Maksudnya apa? Orang mudah melakukan amal-amal kebaikan yang membawa mereka ke surga.
Wa ghulqatin nar, ditutup pintu neraka. Apa maksudnya? Orang dibuat malas untuk melakukan amal-amal penghuni neraka. Lihat di bulan Ramadan, orang malas amal soleh jadi rajin. Orang yang biasa maksiat malu maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada bulan ini. Wa sulsilati syayatin, dan Allah membelenggu setan. Ada yang nanya, nah terus kalau di bulan Ramadan orang masih maksiat bagaimana? Kemungkinannya dua. Pertama, dia maksiat karena hawa nafsunya. Orang maksiat nggak selalu karena setan. Kita punya hawa nafsu juga yang mendorong kepada maksiat. Atau yang kedua, bisa jadi dia setannya. Karena setan dalam pandangan Islam bukan hanya jin, manusia pun ada yang menjadi setan. Ya. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan adalah sebagai penebus dosa. As-salawatul khams, 5 salat sehari. Wal jumu'ah ila jumu'ah, dari Jumat ke Jumat. Wal Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna, menghapus dosa di antara semuanya. Antara Jumat ke Jumat Allah ampuni, antara Ramadan ke Ramadan Allah ampuni kita. Ada syaratnya. Idza jatanabal kabair, jika mereka menjauhkan dosa-dosa besar. Lalu apa keutamaan Ramadan yang keempat? Ramadan melipat gandakan pahala ibadah yang ada di dalamnya. Orang yang biasa sholat duha dapat pahala sekian, dilipat gandakan oleh Allah sekian. Orang yang sholat biasa dilipat gandakan 70 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Orang yang sholat sunnah dihitung sebagai sholat fardu pahalanya. Begitu luar biasanya Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Makanya dalam sebuah hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, amal semua anak Adam adalah milik mereka, illa shaum, kecuali puasa. Fa inna shaumu li wa ana ajzibi. Sungguhnya puasa adalah milikku, wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kenapa bulan Ramadan menjadi spesial? Karena sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Rasul pernah ditanya, apa sedekah yang paling baik ya Rasul? Kata Rasul, sodaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, perbanyak sedekah kita. Nabi Muhammad itu ketika masuk bulan Ramadan seperti angin berhembus, kata para sahabat. Apa maksudnya? Saking ringannya tangan Nabi. Setiap ada yang butuh bantuan, keluar tuh duit. Setiap ada yang minta, keluar tuh duit. Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah, adalah orang yang sangat dermawan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, dermawannya berlipat-lipat. Masya Allah. Lalu keutamaan bulan Ramadan lagi adalah senilai dengan 10 bulan kita puasa di bulan lain. Itulah di antara keutamaannya orang melakukan puasa Ramadan. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim? Barang siapa yang sudah melakukan puasa Ramadan kemudian menambahkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah puasa sepanjang masa. Artinya 30 ditambah 6 dikali 10, 360 hari. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang berpuasa. Yang terakhir tentang keutamaan Ramadan, orang yang umrah di bulan Ramadan seperti orang yang melakukan ibadah haji pahalanya. Masya Allah. Itulah 8 keutamaan bulan Ramadan dibanding bulan selainnya. Lalu pertanyaannya, kalau Ramadan punya keutamaan sedemikian besar, apa yang perlu kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan? Yang pertama, qiyamul lail. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa itu qiyamul lail di bulan Ramadan? Tarawih. Kalau habis tarawih ntar malam nih kita mau qiyamul lail, boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau mau kayak begitu, witirnya belakangan. Karena kata Nabi, tutuplah sholat qiyamul lail kalian dengan sholat witir. Ada larangan nggak? Enggak. Ya udahlah, kalau misalnya udah selesai witir, pas pas tarawih udah witir barengan jamaah, lalu pas ada waktu mau tidur lagi malas, ntar malah jadi nggak sahur, ya nggak apa-apa, salat, nggak ada larangan.
Itu status hukumnya sunnah sebaiknya. Kalau emang ada niat ntar habis taraweh, ntar mau lanjutin lagi, mau sholat tahajud lagi, ya udah witirnya entar. Ya, witirnya entar. Qiyamul lail. Yang kedua, sedekah. Seperti yang dikatakan tadi, pahala orang sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tilawah Quran. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa Jibril belajar Al-Quran dengan Nabi. Pada setahun sekali Rasul membacakan Al-Quran di hadapan Jibril dengan sekali hatam. Baca hatam, itu setahun sekali. Ketika tahun beliau akan meninggal, beliau hatamkan 2 kali di hadapan malaikat Jibril. Bayangkan, Rasulullah aja masih baca Al-Quran di hadapan guru. Pentingnya guru itu. Lalu amal ibadah lain apa? I'tikaf. Ya, mau dari hari pertama boleh, mau dari 10 hari terakhir sampai menjelang takbiran boleh, bebas. Mau 1 hari doang boleh, nggak apa-apa. Bahkan menurut para pendapat ulama yang paling ringan dalam hal ini adalah kalau nanti kita masuk bulan Ramadan, setiap kita masuk masjid niatin i'tikaf. Mau keluarnya kapan bodo amat, yang penting saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Udah niatin. Perihal keluarnya kapan, yang penting kita i'tikaf. Itu menurut pendapat ulama yang paling ringan dalam bab i'tikaf. Udah ambil bab itu aja dah. Kita mah mungkin sibuk kerja segala macam, udah ambil bab itu aja. Pokoknya setiap masuk masjid langsung niat i'tikaf. Bulan Ramadan tuh amal ibadah i'tikaf. Walaupun yang sebaiknya itu adalah yang sempurnanya i'tikaf ya pagi, sore, siang, malam kita di masjid. Boleh keluar dari masjid buat beli makan doang. Ada kebutuhan yang sifatnya darurat, enggak makan mati. Yang kelima, umrah di bulan Ramadan itu termasuk diantara amal soleh yang biasa dilakukan Rasul di bulan Ramadan. Yang keenam, memberi makan orang berbuka. Siapa yang memberi makan orang berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Kita di puasa 1 kali, kita ngasih makan orang 1, puasa kita dapat 2 kali. Kan untung. Nabi nggak nyuruh ngasih makan dalam arti makanan gede, makan di warteg, pakai telur, pakai tongkol, pakai air. Nggak disuruh itu sama Nabi. Minimal 1 tepukan air, minimal 1 butir kurma. Ini menunjukkan apa? Orang kaya, orang miskin sekalipun bisa melakukan amal soleh ini tanpa kecuali. Yang ketujuh, sunnah mengakhirkan sahur. Ya, jadi sahur itu diantara kekhasannya umatnya Rasulullah. Kalau orang sebelum kita puasa tapi kagak pakai sahur-sahuran, puasanya lempeng, puasa jam 8, selesai jam 8. Nah, itu puasa orang zaman dulu. Ya. Jadi buka masuk puasa jam 8 pagi, ntar buka puasa besok jam 8 pagi juga. Kalau kita nggak mengenal begitu, kita puasa cuma waktu terang, subuh mulai puasa azan. Bukanya kapan? Pas maghrib. Lalu yang terakhir, menyegerakan berbuka. Sahurnya diakhirkan menjelang subuh, bukanya disegerakan segera setelah sholat maghrib. Ya, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, nggak boleh entar-entarin itu, entar makruh. Apalagi entar-entarnya sampai lewat 1 hari ngableng, haram bisa jadi. Nabi ngasih keringanan bagi orang yang model-model begitu, entah nyari apa sih sebenarnya. Keringanan dikasih sama Nabi, boleh, tapi batasnya cuma sampai azan isya. Tapi itu pun nggak dapat pahala, cuma boleh doang. Sunnahnya apa? Azan maghrib langsung buka. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa memaksimalkan amal ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك معصيتك بفضلك من سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.